Shalom, selamat pagi sahabat Kuntum semua dimanapun Anda berada. Kuntum hari ini, edisi hari Selasa, tanggal 2 November 2021, akan mengangkat tema tentang kehidupan kekal. Hari ini adalah merupakan hari pengenangan arwah semua orang beriman dengan warna liturgi ungu dan bacaan-bacaan sebagai berikut. Untuk bacaan pertama diambil dari kitab 2 Makabe 12 ayat 43 sampai dengan 46. Untuk Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan 8. Untuk bacaan yang kedua diambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan 24a dan ayat 25 sampai dengan 28. Adapun bait pengantar Injil diambil dari kitab Injil Yohanes bab 6 ayat 40. Dan yang terakhir, bacaan Injil sendiri diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 37 sampai dengan 48. Baiklah, para sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini, diambil dari kitab Injil Yohanes, bab 6, ayat 37 sampai dengan 40. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Kuntum yang berbahagia, pada hari ini gereja mendoakan arwah semua orang beriman. Itu berarti gereja juga mengakui bahwa belum semua orang yang meninggal masuk dalam rumah Allah Bapa. Masih ada arwah orang meninggal yang perlu senantiasa didoakan selalu oleh gereja. Peringatan ini didahului dengan Hari Raya Semua Orang Kudus yang kemarin telah kita rayakan bersama. Kiranya menjadi jelas bahwa dasar dari peringatan arwah semua orang beriman mempunyai kaitan yang tak terpisahkan dengan apa yang diyakini gereja dalam perayaan kemarin. Gereja adalah persekutuan para kudus, persatuan mereka yang sedang dalam perjalanan dengan para saudara yang sudah beristirahat dalam damai Kristus sama sekali tidak terputus. Bahkan menurut iman, gereja yang abadi diteguhkan karena saling berbagi harta rohani. Lumen Gentium 49. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini menunjukkan dengan jelas tentang iman orang-orang Kristiani akan adanya kebangkitan orang-orang mati. Kebangkitan itu menjadi buah istimewa dari orang-orang yang datang dan percaya pada Yesus Kristus. Syaratnya adalah datang dan percaya. Tidak cukup hanya datang saja, namun tidak percaya padanya. Yesus Kristus Sang Roti Kehidupan telah bangkit mengalahkan kematian dan bertahta di surga. Kita yang percaya dan melaksanakan kehendak-Nya juga akan mengalami kebangkitan seperti Dia. Allah Bapa tidak menghendaki kematian. Dia justru menghendaki kehidupan. Kematian berarti kehancuran dari kehidupan. Dan Allah Tritunggal Maha Kudus bukanlah penghancur kehidupan.
Bahkan dalam bacaan Injil pada hari ini telah dinyatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya akan bangkit bersamanya dan tidak akan dibiarkannya hilang. Yohanes 6 ayat 39. Pada hari pengenangan arwah semua orang beriman ini, marilah kita berdoa pula bagi siapapun yang telah meninggal dunia, agar dapat mengalami janji Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri. Ia datang membawa kehidupan, dan kita sebagai orang beriman juga dikehendaki hidup oleh Allah Tritunggal Maha Kudus, bukan dikehendaki mati. Pertanyaannya adalah, sudahkah hidup kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Tritunggal Maha Kudus? Jangan-jangan kita sendiri yang justru membuat diri kita dalam keadaan mati. Orang yang datang mengimani Yesus Kristus dan menjadikan Dia sebagai santapan rohani akan memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Oleh karena itu, bagi kita yang masih berziarah di dunia ini, mari kita jadikan Yesus Kristus sebagai santapan harian kita dengan datang dan percaya kepadanya, menerima tubuh dan darahnya dalam perjamuan Ekaristi, dan melaksanakan kehendak dan sabdanya dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Mengapa demikian? Karena keselamatan dan kehidupan kekal adalah tujuan dan arah hidup kita. Shalom, Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa memberkati kita sepanjang masa. Terima kasih.